Ini diaktifin dulu. Resek lo. Nah, Bilang dong di mute. Welcome back to my channel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman di provinsi, teman-teman Kemenak, teman-teman helpdesk, teman-teman tim teknis kabupaten kota, dan teman-teman Puspendik dan Pusmenjar dan juga Pusdatin yang saya hormati. Ya, tadi sudah sempat dibuka juga oleh Pak Evi dan juga Bu Lilis untuk kegiatan hari ini. Dikarenakan satu hal dan lain hal, meeting kita yang tadi digunakan itu terjadi kendala, maka kita alihkan ke streaming YouTube. Ya, kita langsung mulai aja ke teknis. Untuk pertama-tama nanti di sini saya dengan Pak Nasrullah ya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu dengan aplikasi klien, gitu ya. Aplikasi klien. Jadi Bapak Ibu, di sini juga ada teman-teman tim teknis dari SD ya, yang mungkin juga sebelumnya belum pernah melaksanakan UNBK, jadi kita akan menjelaskan dulu dari dasarnya. Jadi Bapak Ibu, untuk pelaksanaan UBKD ini kita menggunakan aplikasi klien yang namanya adalah Exam Browser, gitu ya. Untuk pelaksanaan ujiannya itu menggunakan Exam Browser. Jadi tanpa adanya Exam Browser ini, peserta tidak akan bisa masuk ke halaman login atau melakukan ujian. Seperti itu. Nah, Exam Browser sendiri pun itu adalah sebuah software yang memiliki spesifikasi minimum, gitu ya. Spesifikasi minimum yang sudah kita tentukan, gitu ya. Yang kita telah tentukan untuk pelaksanaan ujian. Untuk pelaksanaan ujian ya. Jadi kita langsung share screen aja ya Bapak Ibu. Kok nggak bisa Nas? Iya, sebentar saya akan share screen dulu untuk aplikasinya. Ya. Dari situ dari luar lah. Ya, terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada satu buah aplikasi nanti namanya Exam Browser Exe yang Bapak Ibu bisa download di website UBKD, gitu ya. Nah, aplikasi ini setelah dijalankan, aplikasinya akan dijalankan, nanti akan ada spesifikasi dari komputer Bapak Ibu. Apakah spesifikasi komputer Bapak Ibu ini sesuai untuk pelaksanaan ujian atau tidak? Seperti itu. Nah, di sini ada operating system. Operating system di sini kita kedepannya nanti akan bisa Windows 7 ke atas ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya menggunakan Windows XP atau Windows 2000 ke bawah itu tidak bisa, gitu ya. Jadi yang bisa digunakan adalah Windows 7 ke atas, gitu ya. Windows 7, Windows 8, Windows 10, gitu ya. Windows Server juga, gitu. Nah, untuk Linux, Mac dan juga Chromebook sedang kami siapkan, gitu ya.
Linux, Mac, dan Chromebooknya sedang kita siapkan. Untuk pertama-tama yang kita siapkan adalah aplikasi Exam Browser untuk Windows terlebih dahulu. Semoga dalam waktu dekat untuk Linux, Mac, dan Exam dan Chromebooknya akan segera di launching. Itu untuk operating system. Untuk CPU-nya sendiri kita batasannya adalah 1 core Bapak Ibu. Jadi 1 core sudah bisa menjalankan. Aplikasi nggak muncul. Diam aja. Aplikasi Tes enggak masih Exam Browser-nya nggak muncul ya. Nambahin lagi. Tambah lagi. Oh, Tarik ke tengah. iya. Bukan gue doang yang hitam lah. Ya, jadi sorry. Jadi saya ulangi kembali. Jadi ada operating system. Jadi ada operating system yang tadi saya telah sebutkan, Windows 7 ke atas dan juga Linux, Mac, dan juga Chromebook. Dan yang kedua CPU ya Bapak Ibu, 1 core itu paling minimum. Ya, 1 core itu bahasanya mungkin dual core, core to duo itu dan di atasnya itu sudah bisa. Untuk RAM sendiri kita paling minimum adalah 1 GB Bapak Ibu. Kalau di bawah 1 GB dia tampilannya akan silang. Gitu ya. Tampilannya akan silang. Yang berikutnya adalah display resolution ya. Jadi untuk display resolusinya itu ada minimumnya Bapak Ibu. Display resolusinya ini paling minimum adalah 1024 x 768. Gitu ya. Kalau ini kan 1536 ya, kali 864. Nah, jadi yang paling minimum adalah 1024 x 768. Dua-duanya harus di atas ya. Jadi harus diperhatikan height dan juga width-nya itu harus sesuai. Gitu. Itu untuk displaynya. Untuk sound cards ini kita tidak batasi. Jadi kalau untuk saat ini ada ataupun tidak ada sound card tidak masalah ya Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah versi aplikasi. Jadi versi aplikasi ini untuk mendeteksi apakah aplikasi Exambro ini yang didownload oleh Bapak Ibu itu sudah sesuai atau belum. Gitu ya. Sudah sesuai atau belum, karena untuk aplikasi sendiri ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Seperti yang Bapak Ibu lihat di atas ya, di operating system di situ kan ada bit 64 ya. Nah, kalau misalnya operating systemnya Bapak Ibu bit 32 tapi mendownloadnya bit 64, itu tidak akan jalan aplikasinya ya. RAN-nya tidak akan bisa diklik. Itu untuk versi aplikasi. Yang berikutnya adalah internet connection ya. Untuk internet connection ini di sini kita akan mengecek dulu apakah internet atau provider yang Bapak Ibu gunakan itu bisa mengakses website ubkd.kemdikbud.go.id atau tidak gitu ya. Jadi di sini akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah bisa melakukan koneksi ke website UBKD atau tidak. Nah, yang terakhir adalah webcam. Di sini ada webcam. Jadi hari ini kita menggunakan webcam gitu ya. Menggunakan webcam. Jadi nanti saat ujian webcam Bapak Ibu akan menyala. Tapi di sini juga tidak kita validasi ya Bapak Ibu ya. Jadi komputernya itu ada atau tidak ada webcam itu tidak masalah. Aplikasi akan tetap berjalan. Ada ataupun tidak adanya webcam. Gitu. Jadi batasannya itu hanya CPU, operating system, RAM, display resolusi dan juga internet. Gitu ya. Itu adalah pengecekannya. Jadi kalau untuk webcam dan juga sound card itu ada atau tidaknya itu tidak masalah. Ya, seperti itu.
matiin. Nggak bisa ya? Nggak connect Nas. Display capture-nya. Udah di mute. Gua unmute. Display capture harusnya sih bisa. Ini malah dibuka. Ya, Bapak Ibu nanti tinggal diklik run akan tampil keseluruhan tampilan ujian. Nanti Seperti bikin itu. manualnya aja. Nah, untuk saat ini dikarenakan keluarnya adalah di tampilan ujian yang berbeda, menjadikan tidak bisa masuk ke dalam tampilan YouTube. Tadi kita sudah coba, ketika kita klik run membuka ke seluruh aplikasi. Jadi exam browser ini ketika diklik run itu akan menutup semua aplikasi yang tidak digunakan. Seperti itu. Menutup aplikasi semua yang tidak digunakan dan juga mengunci semua keyboard. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa mengklik Alt Tab, tidak bisa mengklik tombol Windows, dan juga tidak bisa membuka aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti itu. Jadi akan terkunci hanya tampilan ujiannya saja. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu mau keluar dari tampilan ujian, yaitu dengan cara menekan tombol Ctrl C dan B secara bersamaan. Itu akan membuat aplikasinya keluar dari tampilan ujian. Ya, seperti itu. Gitu. Nanti selama berjalannya kedepannya nih webcam ini, selama perjalanannya ujian nanti akan melakukan pendeteksian wajah ya Bapak Ibu ya.
kedepannya akan seperti itu. Itu untuk saat ini, saat sedang ujian gambarnya akan mengirim ke server pusat untuk memvalidasi apakah peserta yang ujian itu merupakan peserta yang sama atau bukan. Seperti itu. Ya. Oke, untuk exam browser mungkin cukup dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Nasrullah untuk penjelasan aplikasi Proctor-nya. Ya, untuk Pak Nasrullah, saya waktu dan tempat dipersilakan. Nggak kelihatan kayaknya. Nggak apa-apa. URL-nya Ya, nggak apa-apa. kelihatan. Nah, sok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Fijar ya, Pak Fijar ya tadi ya, udah menjelaskan mengenai aplikasi exam browser ya, exam browser klien. Oke, di sini saya akan coba mereview kembali untuk web CBT Sync Web Proctor ya, dimana nanti teman-teman dari koordinator setiap kabupaten kota menjalankan website ini. Oke, di sini saya sedikit memberikan tutorial ya, bagaimana cara untuk pengoperasian CBT Sync Web Proctor. Oke, jadi teman-teman bisa membuka alamat CBT Sync Web Proctor melalui browser Chrome, Mozilla, Opera dan lain-lain dengan alamatnya https://ubkonline.pusmenjar.kemdikbud.go.id/cbtsyncwebproctor. Ya, seperti ini. Kemudian untuk username dan password nanti kita berikan melalui web UBKD di menu data pendukung. Jadi nanti setiap koordinator kabupaten kota akan melayani 10 peserta atau 10 user ya. Oke, saya coba langsung masuk atau login saja. Di sini saya akan coba login melalui akun DKI ya, akun 0102. Jadi 01 ini 2 angka depan ini provinsi, kemudian 2 di belakang ini adalah kabupaten kota. Kemudian saya masukkan passwordnya. Oke, pastikan username dan password sudah benar ya, dan sama dengan yang ada di web UBKD. Kemudian kalau sudah, silakan teman-teman klik submit. Oke,
ini tampilan awal dari CBT Simo Proctor. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung dan teman-teman yang sebelumnya sudah bergabung ya, ada sedikit perbedaan di sini. Kalau yang kemarin itu teman-teman langsung diarahkan untuk memilih menu status tes ya. Tapi di sini kita ada update pada halaman dashboard ini kita harus memilih data tenannya dulu. Jadi ini untuk mengaktifkan ya, fungsinya untuk mengaktifkan event atau kelompok tes pada ujian nanti. Jika teman-teman tidak memilih ini, maka menu-menu yang lain tidak akan bisa berfungsi, seperti status tes, reset login, request reset peserta, laporan individu, dan yang lainnya. Ini kalau saya klik status tes, ya dia akan masih tetap di sini. Jadi teman-teman harus memilih data tenannya dulu ya. Di sini hanya satu, silakan diklik, dipilih ini tenan satu, kemudian klik simpan. Klik simpan sampai muncul notif warna hijau di atas berhasil. Oke. Jika sudah memilih tenan, teman-teman baru bisa melihat menu-menu yang lain seperti menu status tes, reset login, dan yang lain ya. Setelah mengaktifkan ini, langkah selanjutnya adalah teman-teman merilis token. Ini untuk koordinator dari setiap kabupaten kota ya, karena nanti dia akan merilis token dan memberikan tokennya ke 10 peserta itu. Oke. Silakan teman-teman memilih status tes, kemudian klik tombol refresh di sini ya. Klik tombol refresh di sini sampai muncul token. Nah, untuk token ini kita juga sudah update. Kalau yang kemarin sebelumnya itu teman-teman bisa langsung merubah atau merilis terus-terusan ya. Jadi tidak perlu menunggu 15 menit, langsung bisa dirilis token yang baru. Nah, untuk yang sekarang jadi teman-teman harus menunggu 15 menit baru teman-teman bisa merilis ulang token yang baru ya, dengan menekan tombol refresh di sini ya. Nah, untuk token sendiri di peserta nanti bagi teman-teman yang mungkin belum mencoba UBK online ya, untuk token ini nanti akan muncul di pojok kiri atas setelah peserta memasukkan username dan password. Itu berada di pojok kiri atas. Jika tokennya tidak muncul, bisa diklik refresh untuk memunculkan token. Oke, ini untuk menu status testnya. Jadi untuk teman-teman merilis token. Dan yang perlu diingat lagi di sini, token ini berfungsi hanya sampai 15 menit sekali. Jadi setiap 15 menit teman-teman harus merilis ulang ya. Bedanya dengan yang semi online kemarin kan dia otomatis berubah ya. Kalau untuk yang full online ini kita harus merilis ulang. Jadi merilis manual di sini ya dengan menekan tombol refresh. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu reset login peserta ya. Mungkin untuk menu ini kemarin sudah ada beberapa teman-teman dari Helpdesk provinsi memberikan masukan. Yang mungkin sebagian kita masih melakukan develop ya atau update. Jadi untuk menu reset login peserta ini berfungsi untuk melakukan reset login kalau di semi online ya, kalau di semi online. Nah, untuk di full online ini, jadi teman-teman nanti menu ini hanya untuk melihat berapa peserta yang sudah login atau yang sedang mengerjakan ya di sini. Jadi ini menunya hanya untuk melihat peserta yang sudah login dan yang sudah mengerjakan. Nah, di mana untuk melakukan reset loginnya itu ada di menu request reset peserta di sini ya. Jadi jangan ketukar ya teman-teman ya, terutama untuk proktornya nih. Jadi kalau teman-teman untuk melihat siapa saja yang login itu ada di
reset login peserta. Kalau untuk melakukan reset login itu ada di request reset peserta. Nah, untuk request reset peserta login ini yang hanya muncul peserta yang melakukan request atau melakukan permintaan ya untuk di reset login. Nah, itu ada beberapa kendala, mungkin exam bro-nya error ketika lagi ujian, dia keluar paksa, atau juga bisa dengan jaringan koneksi internet yang tiba-tiba putus, kemudian keluar dari ujian. Nah, itu dia harus melakukan permintaan ya ke proktor agar di reset login. Caranya peserta tinggal memasukkan atau login ulang. Nanti di bawah tombol login itu ada tombol abu-abu yaitu untuk merequest atau meminta permintaan ke proktor untuk melakukan reset login. Nah, jadi nanti untuk yang proktornya itu mantau di sini saja ya, di menu request reset. Kalau misalkan ada yang request, bisa langsung melakukan reset. Nah, menu request reset ini kita memberikan fasilitas auto refresh ya, sekitar setiap 1 menit sekali dia akan melakukan auto refresh. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan refresh manual lagi. Nah, untuk caranya teman-teman cukup menceklis di sini sekali ya, atau mungkin bisa secara manual ya, bisa secara manual atau satu-satu ya kalau teman-teman mau. Misalkan mudah-mudahan jangan ada yang iseng ya nanti. Jadi kalau misalkan untuk nama ini aja nih yang saya reset nih, yang lain biarin aja gitu sampai nggak bisa ujian ya, jangan gitu ya. Jadi bisa langsung klik di sini, dia akan ke checklist semua yang melakukan permintaan, lalu klik tombol reset peserta di sini ya, klik tombol reset ya. Nanti dari pesertanya itu bisa melakukan ujian kembali. Nah, itu kemudian yang terakhir ini ada laporan individu ya. Jadi laporan individu ini untuk mendownload capture atau screenshot yang ada di halaman paling terakhir ya, yang ada di peserta ujian. Kita nyebutnya itu skor individu ya, skor individu atau report individu. Nanti dari proktor itu bisa mendownload dengan mengklik tombol download. Nah, itu dia akan mendownload hasil atau laporan individu dari semua peserta. Itu bisa ke download dalam bentuk downloadannya zip ya, tapi dalamnya itu dalam bentuk JPEG atau PNG. Nah, mungkin itu saja ya, sedikit penjelasan mengenai UBK online. Mungkin kalau teman-teman ada yang bingung bisa langsung chat di bisa chat matiin ya. Mungkin bisa langsung WhatsApp ya, atau bisa ini kayak chat gitu ya, nggak bisa ya. Nah, nggak bisa deh. Show dialog. Oke, sebentar coba dicek dulu ya, agar teman-teman bisa melakukan tanya jawab ya, tanya jawab. Terutama untuk teman-teman yang baru, yang proktor baru ya, yang pertama kali baru melihat, ini loh ternyata CBT Simulator Proktor ya. Sebenarnya fungsinya sama dengan yang semi online, yang biasa dulu Bapak Ibu duduk di depan server ya, seperti ini sama. Cuman mungkin ada beberapa menu ya. Mungkin teman-teman bertanya, ini menu kelompok tesnya di mana, untuk menu daftar pesertanya di mana, dan yang lain ya. Nah, itu kita masih dalam tahap pengembangan. Kita nanti coba untuk memunculkan menu-menu yang sekiranya emang dibutuhkan oleh teman-teman proktor ya, oleh teman-teman proktor. Untuk saat ini
segini saja dulu cukup. Insya Allah cukup ya. Nanti kalau ada mungkin masukan atau request dari teman-teman, Mas Anas ini harus ada menu ini karena ini berfungsi gitu ya, atau menu ini dan yang lain. Nah itu teman-teman bisa mungkin untuk sementara ini silakan ke teman-teman helpdesk provinsinya atau helpdesk kabupaten kotanya, nanti biar dari mereka ke kami ya untuk mungkin permintaan tambahan menu dan yang lain. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan jangan lupa untuk hari ini, jadi teman-teman yang menjadi proktor itu akan melakukan atau menjalankan skenario ya. Skenario yang kemarin kalau nggak salah tanggal 3 ya. Kalau nggak salah tanggal 3 Agustus itu, saya lupa tanggal 3 atau 9 ya, lupa. Yang kemarin itu yang sudah sempat kita atau kami sharing filenya ya, yang file dokumen itu dijalankan nanti skenarionya ke peserta yang sudah ditunjuk, yang 10 orang itu ya. Jadi setiap kabupaten kota itu nanti mempunyai 10 peserta. Nah 10 peserta ini yang nanti akan menjalankan skenario yang akan dibimbing oleh si proktor ya. Contohnya mungkin misalkan ketika akan mau login ya, itu nanti dilakukan bersama-sama tuh. Jadi nanti si proktornya ini memberikan aba-aba kepada peserta untuk melakukan login bersama. Nah nanti ketika login bersama itu si proktor ini harus mencatat ya, maksudnya melihat apakah ada kendala pada saat berbarengan ketika melakukan login bersamaan untuk 10 orang saja, atau mungkin tiba-tiba ada yang logout, atau mungkin ada yang error, blank dan yang lain. Nah ini teman-teman yang dari helpdesk koordinatornya ya, terutama ya proktornya ini mencatat segala macam masalah yang ada di tempat teman masing-masing ya pada saat menjalankan skenario. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, Mas Anas di sini nggak ada untuk bandwidth. Kalau mau memainkan bandwidth silakan teman-teman, untuk proktornya silakan, mungkin mau mencoba di bawah 1 MB silakan. Yang jadi Koordinatornya udah registrasi. udah, Ada yang jadi peserta. yang ditunjuk itu yang 10 orang. Yang jadi proktor siapa sekarang, terus yang jadi peserta siapa, jelas. Iya kan? Udah benar. Udah Udah, 1 orang sama 10 orang udah. Iya. Ya, udah. Jadi Misalnya udah dikasih. saya ingatkan kembali ya teman-temannya. Jadi untuk yang menjadi proktornya itu adalah koordinatornya ya, yang ditunjuk kemarin oleh provinsi itu. Jadi setiap kabupaten kota itu mempunyai 1 proktor, dan nanti ada 10 peserta yang dari beberapa jenjang yang kemarin ada dari SMA, ada dari SMK, ada dari SD, SMP, MTS, MA. Nah itu mereka sebagai pesertanya. Jadi nanti si proktor ini membimbing 10 orang ini ya, dari semua jenjang gabungan jenjang ini untuk menjalankan skenario yang sudah diberikan ke teman-teman provinsi kemarin ya. Jadi mungkin ada teman-teman provinsi, dari setiap provinsi bisa memberikan file dokumennya kepada proktornya masing-masing di setiap kabupaten kota. Nah untuk username, password proktor, kemudian username pesertanya, nanti kami akan berikan melalui web UBKD. Insya Allah sebenarnya kita akan up ya. Itu ada di menu data pendukung. Ya, ada di menu data pendukung. Silakan teman-teman mencatat username proktornya dan mencatat username pesertanya untuk menjalankan skenarionya. Mungkin itu saja dari saya, sedikit penjelasan. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman di sana lancar ya untuk menjalankan skenarionya, dan kami menunggu hasil dari skenario yang Bapak Ibu jalankan. Ya, kami menunggu. Mungkin nanti teman-teman dari provinsi bisa menampung file-file yang diterima yang diberikan oleh proktor ya, atau dari setiap koordinator dari kabupaten kota ya, untuk diberikan ke teman-teman pusat. Ya, nanti mungkin insya Allah akan menjadi bahan untuk kita evaluasi ke depannya. Terima kasih, itu saja dari saya.
Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bebek. Terus ini Skenario untuk simulasinya seperti skenario. Ini kan nggak bisa Summer udah di Bapak Ibu, untuk memulai tanya jawab, kita akan matikan dulu untuk streaming yang ini dan akan kita buka lagi streaming yang baru biar Bapak Ibu bisa chat langsung dan langsung bertanya dan kita bisa langsung jawab jika ada pertanyaan. Ya. Jadi untuk saat ini saya end streaming dulu, nanti baru kita buat kembali. Bye bye. Ya. Stay tune in this channel. Bye bye.